Ketakutan adalah reaksi alami manusia terhadap situasi atau hal-hal yang menimbulkan ancaman atau bahaya. Namun, jika ketakutan menjadi berlebihan, bisa mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup, merasa cemas, stres, panik, atau depresi karena ketakutan yang tidak rasional atau tidak proporsional. Oleh karena itu, maka perlu mengatasi ketakutan berlebihan dengan cara-cara yang tepat dan efektif. Berikut 10 tips menghadapi ketakutan berlebihan, beserta penjelasannya. 1. Tenangkan diri. Langkah pertama dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan menenangkan diri. Ketika merasa takut, tubuh akan melepaskan hormon stres yang menyebabkan jantung berdebar, napas pendek, keringat dingin, dan gejala fisik lainnya. Perlu kiranya mengendalikan reaksi tubuh dengan cara bernapas secara perlahan dan dalam, mengalihkan perhatian, atau melakukan relaksasi otot. 2. Identifikasi penyebab ketakutan. Langkah kedua dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan mengidentifikasi apa yang membuat orang takut. Perlu mengetahui sumber ketakutan, apakah berasal dari pengalaman masa lalu, pikiran negatif, atau kekhawatiran akan masa depan. Dengan mengetahui penyebab ketakutan, bisa mengevaluasi seberapa realistis dan rasional ketakutan Anda tersebut. 3. Ubah pola pikir. Langkah ketiga dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan mengubah pola pikir. Perlu mengganti pikiran-pikiran negatif yang memicu ketakutan dengan pikiran-pikiran positif yang mendukung. Menggunakan afirmasi, visualisasi, atau meditasi untuk membentuk pola pikir yang lebih optimis dan percaya diri. 4. Hadapi ketakutan. Langkah keempat dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan menghadapi ketakutan. Perlu melawan rasa takut dengan cara menghadapi situasi atau hal-hal yang membuat takut secara bertahap. Bisa dimulai dari hal-hal yang paling mudah, kemudian meningkatkan tingkat kesulitannya secara perlahan. Dengan begitu, 5. Bersyukur. Langkah kelima dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan bersyukur. Anda perlu menghargai hal-hal baik yang ada dalam hidup, seperti keluarga, teman, kesehatan, pekerjaan, atau hobi. Dengan bersyukur, bisa merasa lebih bahagia, damai, dan positif, juga bisa mengurangi fokus pada hal-hal yang membuat takut, dan lebih menikmati hal-hal yang membuat senang. 6. Berbicara dengan orang lain. Langkah ke-6 dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan berbicara dengan orang lain. Mencari dukungan dan bantuan dari orang-orang yang dipercayai, seperti keluarga, teman, atau profesional. Dengan berbicara dengan orang lain, bisa merasa lebih lega, didengar, dan dimengerti, juga bisa mendapatkan saran, masukan, atau solusi yang berguna untuk mengatasi ketakutan. 7. Menyegarkan pikiran. Langkah ketujuh dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan menyegarkan pikiran. Perlu melakukan hal-hal yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kesehatan mental, seperti berolahraga, berkebun, membaca, menulis, atau bermain musik. Dengan menyegarkan pikiran, akan bisa mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan kepercayaan diri. 8. Visualisasikan tempat yang membahagiakan. Langkah ke-8 dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan visualisasikan tempat yang membahagiakan. Perlu membayangkan tempat yang membuat nyaman, aman, dan damai, seperti pantai, gunung, taman, atau rumah. Dengan visualisasikan tempat yang membahagiakan diri sendiri, dan bisa meredakan ketakutan, kecemasan, dan stres yang rasakan. 9. Buat daftar tujuan. Langkah ke-9 dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan membuat daftar tujuan yang akan dicapai. Perlu menentukan apa yang ingin capai dalam hidup, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan membuat daftar tujuan, bisa memiliki motivasi, arah, dan fokus yang lebih jelas, juga bisa mengukur kemajuan dan prestasi, serta merayakan setiap keberhasilan yang raih.
10. Cari bantuan profesional. Langkah ke-10 dalam menghadapi ketakutan berlebihan adalah dengan mencari bantuan profesional. Jika ketakutan sudah sangat mengganggu aktivitas dan kesejahteraan, perlu kiranya mendapatkan bantuan dari ahli kesehatan mental, seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Dengan mencari bantuan profesional, bisa mendapatkan diagnosis, pengobatan, dan terapi yang sesuai dengan kondisi. Itulah 10 tips menghadapi ketakutan. Jika bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, dan share ke teman lainnya. Terima Bantuan kasih. subscribe, like dan share ke grup-grup. Sekali lagi terima kasih.